Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustika Triani dengan stambuk F1D220020, Program Studi Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alat. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu proses pengolahan kata, peralatan kerja dengan Word, sejarah desktop publishing, alat pengolah masa depan, spreadsheet, software statistik, apa yang dimaksud dengan statistik dan data analisis, apa itu visualisasi ilmiah, dan cara penghitungan resiko. Materi yang pertama yaitu proses pengolahan kata. Pengolah kata atau word processor merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen seperti tahapan surat, edit, modifikasi maupun pencetak dokumen. Banyak juga mengolah kata banyak juga digunakan untuk membuat naskah laporan, skel, brosur, karya tulis, surat, dan lain-lain. Ada beberapa aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Dex, Google, Notepad, Google Dokumen, Word, OpenOffice Writer, Atlantis Word Processor, dan VPS Writer. Proses kerja dari word processor adalah menggunakan atau menggunakan semua yang kita inputkan atau kita inputkan dalam alat-alat pada komputer seperti Word, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu peralatan. Word adalah perangkat lunak pengolah kata Microsoft. Word pertama kali diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya di iOS, Apple Macintosh, dan Microsoft Windows. Peralatan kerja Microsoft Word ada terbagi menjadi bagian. Yang pertama yaitu toolbar. Toolbar digunakan untuk menampilkan nama file yang aktif. Pada bagian kanan atas terdapat ikon yang bernama Minimize, Restore, dan Close. Menu bar. Menu bar adalah baris yang sekumpulan menu berupa tulis yaitu File, Edit, View, Insert, Format, Close, Label, Window, dan Help. Materi yang ketiga yaitu sejarah desktop publishing. Desktop publishing dimulai pada tahun 1985 dengan diperkenalkannya Bruce Fisher bersama Winding Layout Program. Jalan di atas 128K aspirasi Windows komputer. DTP itu meledak di tahun 1985. Diperkenalkannya pada bulan Januari Apple Computer Printer, dan kemudian pada bulan Juli diperkenalkan perangkat dari Apple dengan cepat menjadi standar industri perangkat DTP. Baik, langsung saja saya Claudia Arjen selaku pemateri kedua. Di sini saya akan membawakan 3 subjudul. Yang pertama adalah alat pengolahan masa depan, yang kedua adalah spreadsheet, dan yang ketiga adalah software statistik. Langsung saja ke subjudul alat pengolahan masa depan. Teknologi masa depan memiliki keunggulan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti komputer yang selalu membantu kita dalam mengerjakan tugas. Teknologi memiliki daya tarik sendiri bagi orang-orang yang terhipnotis dengan kecanggihannya.
Ada beberapa alat pengolahan masa depan. Yang pertama, grafik, hipermedia dan multimedia. Yang kedua, pengolahan kata. Yang ketiga, peralatan kerja dengan Word. Yang keempat, sejarah desktop publishing. Dan yang kelima, dari word processing hingga paperless publishing. Subjudul selanjutnya adalah spreadsheet. Spreadsheet adalah aplikasi program komputer interaktif untuk organisasi dan analisis informasi dalam bentuk tabel. Spreadsheet dikembangkan sebagai simulasi komputerisasi akuntansi worksheet kertas. Program ini beroperasi pada data yang direpresentasikan sebagai sel dari array, diselenggarakan dalam baris dan kolom. Program spreadsheet adalah salah satu komponen utama dari suite produktivitas kantor yang biasanya juga mengandung pengolahan kata, program presentasi dan sistem manajemen database. Definisi dari spreadsheet sendiri merupakan tabel-tabel dalam bentuk komputer yang berisi baris dan kolom yang dapat digunakan untuk memanipulasi serta mengatur sebuah data. Fungsi dari spreadsheet adalah mengolah data dalam bentuk tabel, grafik, bahkan dapat digunakan untuk mencari nilai statistik dari data yang ada. Pengolahan data menggunakan spreadsheet menjadi lebih mudah karena di dalam spreadsheet terdapat rumus-rumus yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan rumus-rumus tersebut otomatis mengganti sel satu dan sel lainnya. Spreadsheet dapat pula melakukan perhitungan-perhitungan yang tidak dapat dilakukan secara konvensional. Contoh aplikasi dari spreadsheet yaitu Microsoft Excel, Lotus, Abacus, Genome Office, Numeric, Open Office Calc, Google Spreadsheet, Krebs, dan Star Calc. Kemudian subjudul software statistik. Software statistik adalah software yang mampu mengintegrasikan, menganalisis, dan menafsirkan sejumlah besar data dalam kerangka kerja statistik. Ini dapat menerapkan beberapa uji statistik dan mengkategorikan data untuk menemukan informasi yang unik. Pengolahan data secara statistik membutuhkan ketelitian dan kesabaran cukup tinggi. Melakukan pengolahan data statistik secara manual, bila jumlah data banyak, berpeluang besar akan terjadi kesalahan dalam perhitungan. Pengolahan data sangat tidak menginginkannya karena dengan perhitungan data yang tidak tepat dan akurat akan diperoleh kesimpulan yang tidak tepat dan dapat menyesatkan hasil penelitian. Beberapa program statistik pada komputer yang dapat memudahkan dalam pengolahan data. Yang pertama adalah Minitab. Minitab adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik. Minitab mengkombinasikan kemudahan penggunaan layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis statistik yang kompleks. Yang kedua adalah Statistical Analysis System. Statistical Analysis System atau populer disebut SAS adalah suatu sistem terpadu dari produk perangkat lunak yang disediakan oleh SAS Institute Inc. SAS memungkinkan programmer untuk melakukan entry data, analisis statistik, peramalan untuk mendukung keputusan riset operasi, meningkatkan kualitas pengembangan aplikasi, data, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Statistical Package for Social Science. Statistical Package for Social Science merupakan sebuah program aplikasi yang memiliki analisis data statistik yang cukup tinggi. Statistical Package for Social Science memiliki operasi manajemen data dengan metode pengoperasian yang cukup sederhana. Statistical Package for Social Science ini digunakan untuk menganalisis data-data sosial kemasyarakatan yang dapat menyangkut sikap, pengetahuan, daya beli, kemampuan individu, kemampuan bayar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aspek kesosialan. Yang keempat adalah R. R dapat dioperasikan di bawah sistem operasi Windows
MOOC dan Macintosh. R juga menyediakan fasilitas di mana user dapat melakukan analisis statistik, membangun prosedur-prosedur baru, dan membuat paket agar bisa digunakan oleh semua orang. Poin yang kelima adalah Stata. Stata merupakan salah satu perangkat lunak komputer untuk mengolah dan menganalisis data, namun penggunaannya tidak banyak seperti SPSS atau Statistical Peg for Social Science. Hal ini disebabkan karena dulu perintah Stata harus diketik. Mengetik perintah pada Stata merupakan hal yang sangat sulit bagi pemula, apalagi perintah tersebut hanya bisa dijalankan satu persatu. Mungkin itu saja materi yang saya bisa bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara saya bernama Mario Wahyu Pratama. Kepada Mario Wahyu Pratama, saya persilakan. Baiklah, kita langsung saja. Perkenalkan, nama saya Mario Wahyu Pratama dengan nomor STAMUK F1D22006. Kita akan membahas tentang statistik dan analisis data. Statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan, serta ditabulasi. Statistik berbasis komputer menyediakan metode dan cara pengolahan data. Dengan bantuan komputer, pengolahan data statistik yang dihasilkan menjadi relevan, lebih cepat, dan akurat. Baiklah, yang kedua yaitu visualisasi ilmiah. Visualisasi ilmiah adalah metode penggunaan komputer untuk mentransformasikan simbol menjadi geometrik dan memungkinkan peneliti dalam hal mengamati simulasi komputer yang dapat memperkaya proses penemuan ilmiah sehingga dapat pemahaman yang lebih dalam. Dan yang terakhir yaitu perhitungan resiko. Dalam teknologi informasi, selain memberikan keuntungan yang membawa resiko, juga ada yang beragam, seperti timbulnya kesalahan tanpa disengaja seperti kehilangan data akibat server. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.